Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hari. Masih di Pobia Podcast Bincang Bisnis Asik. Hari ini saya ditemani oleh Mas Akbar. Beliau ini adalah pebisnis dan juga sebagai seorang konsultan. Nah, beliau ini adalah owner dari Moshi Moshi Ramen, betul Mas ya? Betul, Moshi Moshi Ramen yang ada di Malang. Nah, lebih jauh nanti kita akan mengulik Moshi Moshi Ramen itu seperti apa sih? Dan hari ini ada Mas Akbar. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Mas? Halo, nama saya Akbar Fajar Arif. Kalau ngomong perkenalan diri mungkin asal dari Malang. Yes. Asli Malang. Asli Malang. Pekerjaan sebenarnya saya passionnya lebih ke dunia memasak. Oke, sama. Tapi dipanggil chef pun nggak punya sertifikatnya gitu. Jadi ibaratnya saya tukang masak lah gitu aja. Merendahkan diri untuk menaikkan mutu, tahu ya? Motonya seperti itu. Terus bisnis yang saya jalani sekarang itu Moshi Moshi Ramen. Oke. Itu sudah dari 2016. Oke. Terus juga kita ada jasa konsultan untuk food and beverage. Oke. Berarti memang sebelum menggeluti Moshi Moshi Ramen memang punya basic chef ya? Kebetulan sebenarnya kalau basic pendidikan itu saya lebih ke hospitality, perhotelan. Di mana itu, Mas? Saya ngambil course hospitality itu di Australia, di Blue Mountain Hotel School. Terus saya sempat bekerja juga di beberapa hotel seperti Accor Group kayak Novotel itu di Melbourne. Terus juga di Regis di Perth, Western Australia. Habis itu saya balik ke Indonesia, ke Malang. Luar biasa. Pengalaman untuk dunia food and beverage kan sudah ngelontok istilahnya. Kalau di bahasa Malang kan ngelontok sekali. Jadi sebelum juga bisnis ini juga sudah punya pengalaman bekerja juga ya? Ya, kalau untuk pengalaman bekerjanya di hotelnya. Jadi di hotelnya sendiri pun di F&B pernah, di room division juga pernah. Pertanyaan saya, Mas, kenapa harus milih ramen, Mas? Di Indonesia ini kan kurang banyak apa coba kuliner nih. Kenapa harus mengadopsi makanan dari luar untuk dimakan di sini? Kalau ramen sih kalau boleh jujur inspirasinya itu Mas saya dari nonton Naruto. Oh iya, saya dari SMP itu suka nonton anime namanya Naruto, pasti pada tahu kan. Penonton ini pasti tahu yang namanya Naruto. Nah, Naruto di berbagai scene itu dia makanan favorit itu ramen. Jadi ketika makan ramen tuh kayak enak gitu. Enak gitu kan. Maksudnya dia tuh bergairah gitu kan. Dia bisa makan tuh beberapa mangkok dalam satu waktu. Itu makanan yang dia makan ketika setelah dia selesai misi atau selesai latihan. Selalu makan itu. Nah, selalu makan itu. Itu kayak menurut saya kayak reward buat dia ketika dia itu udah bekerja keras makan ramen. Terus saya searching tuh Mas Hari. Searching masalah ramen kan. Ternyata ramen itu kalau di Jepang yang otentik dia itu nggak halal. Ada kandungan. Nah, kandungan itu sama itulah kayak gitu. Terus saya itu biasanya kan infonya nambah enak sebenarnya, Mas. Oh, mungkin pengalaman. Saya nggak pernah sih. Saya nggak pernah. Tapi kira-kira sama nggak ya saya nggak? Karena saya belum pernah nyoba. Mungkin Mas Ari udah pernah nyoba, saya belum pernah nyoba. Saya juga sama belum pernah. Infonya. Jadi intinya saya ingin menciptakan ramen yang halal, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, nggak terlepas dari enaknya itu tadi Mas. Jadi tetap harus enak, halal dan nggak usah khawatir lah dengan ramen yang kita sajikan. Jadi ini anak kecil, orang tua, ini semua bisa menikmati. Insya Allah bisa menikmati. Padahal kalau nggak salah ramen itu sendiri sejarahnya kalau dari Jepang itu sebenarnya makanan dari Cina nggak sih, Mas? Bener. Kalau kita ngomong ramen itu sebenarnya dari Cina. Jadi ketika Jepang menjajah Cina waktu itu, Jepang mulai mengadopsi mie dari Cina. Dan waktu di Cina itu orang bilangnya tuh lamian. Ketika orang Jepang mencoba pronounce L itu kan nggak bisa. Susah ya. R. Nah, akhirnya dibener ramen. Nah, akhirnya jadi ramen itu tadi. Di Malang sendiri termasuk Moshi termasuk pionir nggak sih, Mas?
Sebenarnya kalau pionir enggak juga sih Juga Mas. ada ya yang Banyak kok kedai-kedai ramen ketika saya sebelum saya buka ramen. Cuman ya kita mencoba untuk menyajikan the best ramen aja di Malang ya. Di antara ramen-ramen. Ya. Yang memang saya lihat juga di ramen Moshi ini termasuk yang banyak sekali yang ngomongin nih, viral banget Moshi ramen. Termasuk istri saya ini termasuk penggemar Moshi ramen juga gitu. Jadi luar biasa sekali. Nah, ada ini juga Mas yang unik juga sekarang ini kan di Malang kan atau ya Pak di Indonesia juga ini kan lagi hype banget juga makanan Korea. Iya nggak sih? Iya. Dan menunya itu ya kurang lebih 11-12 ya. Maksudnya bentuknya ininya benar sih? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau yang saya pelajari benar-benar ketika saya belajar cross culture di Australia waktu itu ada perbedaan yang benar-benar bertolak belakang antara Korea sama Jepang. Oke. Sebenarnya makanan Jepang itu bukan makanan sharing. Jadi makanan Jepang itu lebih personal. Oke. Jadi satu orang satu porsi. Beda kalau sama Korea. Rame-rame. Korea itu hampir sama kayak Indonesia. Jadi makannya itu di tengah. Oke. Ngambil gini. Iya. Tapi kalau orang Jepang itu lebih ke personal. Karena itu mungkin habit culture-nya memang. Iya, culture-nya seperti itu. Terus ada culture juga yang sama di Korea, yang tua yang bayarin. Kalau di Indonesia itu kan kayak gitu ya. Wes sing tua sing bayarin gitu. Nah, kalau di Malang khususnya itu yang tua yang bayarin. Nah, di Korea juga seperti itu. Terus ada juga perbedaan yang mendasar ketika makan nasi. Di Korea itu ternyata makan nasi itu nggak boleh diangkat, katanya nggak sopan. Oke. Tapi kalau di Jepang orang tuh makan sambil gini. Nah, kayak kalau Korea tuh benar. Dan Korea tuh tetap bowlnya tetap di bawah, terus sumpitnya yang macam. Perbedaan sumpit juga kan ada. Oke. Masuk akal juga sih. Walaupun memang sudah pernah ke Korea sama ke Jepang. Alhamdulillah belum pernah. sorry. Cuma waktu di Australia itu kan multicultural ya. Iya. Jadi saya ketemu sama orang Jepang. Ya kita nggak harus ke sana juga kan kita. Alhamdulillahnya dengan saya bertemu orang-orang ini terus mencoba beberapa kuliner yang tanda kutip katanya otentik di Australia. Saya cobain, ternyata seperti ini taste-nya, tapi untuk yang babi-babi maksudnya yang itu tadi enggak, yang ramen yang pernah itu lebih tepatnya adalah kambing balap. Bukan apa itu? Apa? Oke, itu belum pernah nyobain. Nah, saya pernah nyobainnya di Singapura. Jadi di Singapura itu dia orang-orang tuh sekarang udah benar-benar aware yang namanya halal food. Benar. Jadi ada beberapa tematik cuisine Korea, Europe, Italian ataupun Japanese itu mereka udah punya sertifikat halal MUI Singapura lah ibaratnya gitu. Nah, saya kan akhirnya saya berangkatin ke Singapura dan saya coba ya enak gitu meskipun dia nggak halal gitu. Yes. Oke sih. Dan menariknya juga si Korean food ini kan juga lagi hype nih. Nah, kira-kira kalau ngantisipasi ini biar porsi orang penggemar makanan Jepang ini enggak tergerus lah, ini apa Mas kira-kira Mas? Kalau saya bilang sih lebih ke tren sih Mas kalau Korea. Kalau menurut saya ya, karena dari dulu sebenarnya cuisine Jepang dibawa sama kayak Hokkaido Bento. Oh, sorry. Belum sponsor ya? Belum keluar duitnya ya. Advertise keluar. Maksudnya dari dulu kan ada fast food yang itu tadi ya. Yang sudah banyak. Itu kan dia bawa tema masakan Jepang. Sedangkan kalau kita ngomong Korea, bahkan mungkin belum ada yang chain-nya sebesar dia fast food. Nah, jadi kalau saya bilang makanan Jepang itu sebenarnya lidahnya lebih bisa diterima di Indonesia. Kalau Korea mungkin karena kena tren itu kan di drama-drama K-pop itu tadi. Selain mungkin juga kita sudah pernah familiar dengan orang Jepang selama sekian ratus tahun, ini mungkin lebih. Oke, jadi kita akan lebih jauh membahas Moshi Ramen dan Mas Akbar setelah pesan-pesan berikut. Kita kembali lagi di Pobia Podcast dan di depan kita nih Mas. Apa ini Mas? Nah, ini kita ada sponsor masuk Mas. Nanti kita setiap sesi itu pasti ada yang lain-lain selain ini. Karena kan podcastnya bakalan viral. Ini aja udah viral.
Iya. Masih meragukan. Ini harus kita minum. Saya belum minta minum sudah di. Kelamaan soalnya. Ini purple mas. Tebak ayo, Saya- rasanya apa? Saya tebak ini rasanya melon. Salah. Apa ya? Orange. Oke, kita sampai mana mas? Ini purple. Purple. Apricot. Sudah diminum mas? Oh sudah, tinggal separuh. Sorry. Ngelak saya, Mas. Oke, jadi teman-teman kalau yang ini rasanya mantap banget. Jadi kalau mau pengen ngerasain nikmatnya purple every time ini bisa pesan lihat GoFood every time. Mantap. Pernah minum ini sebelumnya mas? Baru ini. Baru ya. Dan rasanya gimana? Rasanya enak. Enak banget ya. Jujur ya. Enak. Ini tinggal separuh ini. Kita lanjut ngobrol lagi mas ya. Enak. Kami nyampe sama mana tadi? Oke, nyampe ini. Korea. Korean food ya. Korean food di tengah, bukan di tengah sih. Kompetisi Korean food dengan Japanese food. Dilanjut mas. Itu Iya itu tadi menurut saya kalau Korea memang dia lagi tren kan. Iya. Dia keangkat sama drama Korea, sama K-pop juga. Akhirnya kayak fans-fansnya mereka itu ngikut ya. ya kayak penasaran nggak. Tapi kalau Japanese food sendiri menurut saya udah lama banget ada di Indonesia dan Oke. lidahnya lebih cocok sih. Mungkin memang Korean dengan K-popnya. Jepang sebenarnya ada sih yang bisa ditonjolkan. Apa itu, Mas? Enggak maksudnya kuliner yang lain. Oh. Kalau itu kan sudah tahu lah. Iya. Itu jadi kuliner Jepang itu kan banyak banget gitu loh. Banyak Ya, banget. dengan K-popnya kan. Bener. Moshi ramen itu apa mas yang ditonjolkan dari moshi ramen buat teman-teman ini apa sih? Kalau dari saya sendiri sebenarnya itu kan makanan itu kan passion ya buat Oke. saya. berupa kebetulan berupa makanan gitu. Jadi saya selalu mencanangkan berarti ngobrol sama teman-teman satu tim, satu kru. Tujuan kita atau goals kita itu yang paling penting adalah membuat customer itu seneng. Oke. Jadi habis makan semangkok ramen tuh mereka puas. Oke. Dan intinya mereka pingin kembali. Oke. Kalau dari saya sih backgroundnya seperti itu untuk moshi ramen. Yang most favorit, yang paling favorit di menunya moshi ramen apa? Godsmack. Bis teman-teman tahu ya, Godsmack namanya. Godsmack. Catat nanti kalau ke sana. Jadi kalau makan Godsmack tuh mas, kayak serasa dibanting sama, Gimana? serasa dibanting sama Tuhan enaknya. Kalau zaman sekarang kan pengen meninggal. Kalau itu makan Godsmack serasa dibanting enaknya sama Tuhan. Mas. Meninggal. Disiksa dulu. Gitu. Karena kalau di Godsmack itu memang kita kayak varian paling komplit toppingnya. Jadi ada grill beefnya, Oke. ada gyoza, ada crab stick, ada telur setengah mateng, Oke. terus ada ebi tempuranya mas. Ebi tempuranya itu yang menurut saya juga enak. Yang bikin outlet ya. Ya. Sudah ada berapa outlet mas? Moshi? Kalau outlet baru 2 mas. Baru dua. Nggak ada rencana mau dalam waktu dekat mau expand kemana lagi? Pasti kepingin mas ya namanya bisnis ya. Oke. Cuman saya lebih milih step by step, nggak yang gerusa-gerusu. Intinya saya pingin memuaskan customer dulu. Yes. Kalau memang banyak permintaan di tempat lain ya kenapa Nggak enggak? menutup kemungkinan untuk itu ya. Benar. Dengan konsep nggak tahu ya konsep yang mau diusung itu nanti apakah kemitraan atau apa? Kalau Selama musim ini dikelola ramen, sendiri? Insya Allah kelola sendiri mas. Luar biasa sekali. Karena kan ada idealisme. Yes. Ya. Di mana mas? Jalan Kawi satunya? Jalan Kawi atas, satunya juga Jalan Kawi. Oh. Jadi kayak Bersebelahan. damping-dampingan gitu. Selain moshi ramen ini Mas Akbar ini kan juga sebenarnya banyak sih. Jadi kalau mau membahas Mas Akbar ini sebenarnya nggak cuma itu aja. Cuman memang yang bisa saya sampaikan adalah salah satunya sebagai konsultan ya. Ya. Jadi sebenarnya saya pantasnya sebenarnya bukan manggil Mas, sebenarnya manggil coach gitu ya. Ya gitu nggak sih, coach? Enak minumannya. Iya. Enak. Enggak manggilnya Mas. Untuk Mas. Oke. Untuk ini ya nanti di luar
Nggak bisa mas, saya nggak punya expertise ya. Iya di situ. Balik ya, merendahkan diri untuk menaikkan mutu. Jadi iya memang kesibukannya itu juga ya. Kalau untuk konsultan iya, di startup F&B ataupun di apa ya, perbaikan lah, bukan perbaikan, berarti kayak bukan maintenance juga sih. Intinya tuh kayak ketika mereka butuh saya siap untuk mengakomodir lah, ibaratnya gitu. Oke. Untuk kategorinya ya di kategori operasional, operasional F&B. Dan kalau misalkan boleh di-share ini, kira-kira pada saat kapan sih kira-kira teman-teman misalkan pelaku usaha ini, oh saya butuh pendampingan, saya butuh jasa seorang konsultan. Kalau konsultan, analogi yang paling tepat menurut saya itu kayak dokter. Yeah. Jadi di saat teman-teman itu merasa sakit atau ada gejala-gejala yang nggak cocok atau yang nggak pas di bisnis F&B-nya, ya itu saatnya menurut saya di general check up gitu ya. Itu yang pertama, Yes. itu penting banget karena kan banyak banget ya mas kalau kita ngomong bisnisnya komponennya dari operasi. Mungkin komponen besarnya cuma 4, operasional, marketing, finance, sama HRD. Yes. Kalau saya kan di operasional nih. Yes. Kalau mungkin di teman-teman merasa punya expertise di bidang lain. Nah, misalnya gini, kok produkku nggak standar ya? Kok menuku kok gini-gini aja ya? Kok aku gini? Nah, kok servisku kurang bagus? Mungkin ada komplain dan segala macam. Nah, mungkin itu di operasionalnya ada sesuatu. Kok pengeluaranku banyak, marginku kok tipis, misalnya kayak gitu. Atau bahan-bahannya kok substitusinya nggak ada kayak gitu. Nah, itu mungkin di operasional. Lebih mana sih mas dari yang elemen-elemen tadi, marketing? Kalau saya, artinya nggak, maksudnya mana dulu yang lebih dipentingkan, lebih diprioritaskan ketika kita ngomong? kalau ngomong ini saya dengar dari coach-coach yang mengikuti seminar ya. Jadi kalau coach-coach dari seminar yang penting kalau mau bikin usaha yang penting dapur ngepul dulu mas. Oke. Maksudnya dapur ngepul itu intinya laku dulu produknya. Masalah pembenahan kan bisa dibenahi sambil jalan. Intinya gitu. Jadi intinya produknya itu diterima. Let the product speak by itself. Mantap. Tuh. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang membutuhkan juga pendampingan bisa kontak di nomor itu ya kan bisa ya sekedar sharing aja lah mas. Kita awal kayak gini kan saya juga sharing. Walaupun nanti setelah itu kita ada deal-deal tertentu ya. Insya Allah kan gitu. Kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut. Jadi tunggu teman-teman ya. Ini masuk di segmen terakhir mas. Ya. Segmen terakhir itu segmen yang menentukan yang dinanti-nanti oleh teman-teman. Apa itu mas? Ini rahasia. Jadi mas udah siap mas ya? Gak siap. Kalau nggak siap ini kita siap. Siap. Oke, ini mungkin ada pesan ya buat teman-teman yang ini kan kita sama lah, insya Allah kondisinya semuanya kita lagi diterpa kondisi seperti ini. Kira-kira pesan-pesan apa sih bisa disampaikan buat teman-teman khususnya di pandemi ini? Yes, biar tetap survive, biar tetap semangat. Apa kira-kira mas? Kalau sebenarnya mas ya, kalau dari peribahasa orang Chinese dulu itu katanya bilang di setiap ada pandemi itu selalu ada peluang mas. Oke. Nah kalau kita melihat sekarang ternyata juga menurut data ya frozen food ini lagi gila-gilaan. Naiknya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Mungkin buat teman-teman yang mempunyai bisnis F&B khususnya kuliner, tetap jangan patah semangat. Coba cari substitusi produk atau ngebikin produknya teman-teman semua itu bisa dinikmati tanpa mereka harus datang ke outlet. Di rumah artinya ya. Nah, jadi mungkin itu by delivery atau frozen food, coba dipikirin, dikemas sedemikian rupa supaya mereka lebih safety makannya di rumah, lebih enjoy, tapi tetap dapat taste yang terbaik dari teman-teman. Iya sih. Kalau sekarang kan memang orang lagi concern ke safety, healthy, itu ya, masuk itu ya. Benar.
Oke, nah ada rencana nggak kira-kira setelah ini? Ini kan dari Mas Akbar tadi sampaikan kan ketika kondisi seperti ini muncul peluang nih. Iya, iya. Kira-kira nih ada peluang apa yang bisa dimunculkan Mas? Kayaknya pizza goreng. Pizza Masuk goreng. akal. Selain pizza goreng, oke, pizza goreng Pizza ini goreng. saya optimis banget. Optimis banget. Optimis ya? banget. Kayak bakalan viral itu. Sangat-sangat pas. Selain pizza goreng, Roti goreng kayaknya juga. oke, roti goreng. Iya. Katanya tadi frozen food Mas. Loh, kan ada Dibentuk dalam bentuk di frozen ya. Jadi orang mereka tinggal goreng. bisa dipanggang atau digoreng. Oh, masuk dengan akal. feeling-feeling yang Feeling so good lah ya. Feeling so good. Oke, itu ada lagi Mas. belum ada sih rencananya ya masih. Saya yakin masih ada sebenarnya, masih ini tapi kayaknya mau Kayaknya Mas, nanti podcast sama saya part kedua. Oke, jadi Ketika kita mau grand opening, Oke. kita bikin podcast. Nah, Gimana? Jadi buat teman-teman terus pantau podcast kita ya, jangan sampai kelewatan. Fobia. Podcast bincang bisnis asik. Jangan sampai gak asik ya. Oke, itu dari kita dan teman-teman tetap semangat, jangan sampai kendor ya. Walaupun kondisi seperti ini tetap semangat dan selalu optimis. Benar. Ya. Benar. Selalu berdoa Mas ya. Yang penting itu ya. Harus Oke. berdoa harus. Nantikan selalu podcast kita dan dari saya Hari dan di sebelah saya Mas Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen dan jangan lupa bunyikan lonceng di bawah. Oke, siap. Jangan